Surat perjanjian hidup mati ke-48. Cap ditempelkan. Perjanjian sah. Pertandingan ke-48, Agus Santoso menang. Hadirin sekalian, masih ada yang tidak terima dengan saya, Agus? Silakan naik ke atas panggung untuk mencoba. Kalau tidak ada, maka gelar sang penguasa bela diri ini akan menjadi milik saya, Agus Santoso. Agus Santoso? Bahkan guru saya saja belum pernah mengalahkannya. Kamu pikir kamu siapa sampai disebut sang penguasa? Pesilat, Joko Wijaya. Ke-49. Serangan tiba-tiba. Ini kamu yang cari sendiri. Bersiaplah menerima ini. Guru. Agus Santoso menang. Sang penguasa bela diri. Sang penguasa sudah pulang ya? Ada yang mati. Orang mati. Ibu. Siapa yang melakukannya? Hendra Sirgar. Guru. Agus Santoso, seluruh keluargamu adalah aku yang membunuhnya. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Aku, Agus Santoso, telah berlatih bela diri selama 30 tahun dan merebut gelar sang penguasa bela diri. Tapi yang kudapat malah keluarga hancur dan orang mati. Untungnya langit masih berbelas kasih. Malam itu anakku Rio Santoso menginap di sekolah swasta sehingga terhindar dari bencana. Sejak hari itu, Di dunia ini tidak ada lagi sang penguasa bela diri. Aku hanya ingin melindungi Rio agar dia tumbuh besar dengan selamat. Terima kasih. Bagus sekali pertarungannya, kakak senior. Keren banget. Memang pantas disebut yang terbaik di generasi muda. Rio, ini hanya pertandingan biasa. Mengapa harus bertindak sekeras itu? Bagaimana aku bertindak bukan urusanmu untuk ikut campur. Ayah hanya... Kakak senior, 20 tahun yang lalu, sang penguasa bela diri yang mengguncang dunia persilatan itu sekarang muncul kembali. Benarkah? Dan sang penguasa bela diri akan mengadakan turnamen bela diri nasional. Utusan khusus akan datang ke perguruan kita untuk membagikan kuota. Setiap kota hanya punya satu kuota peserta. Gedung bela diri lain harus bertarung untuk memperebutkannya. Sedangkan gedung bela diri naga berenang kami dapat kuota langsung mewakili kota Sungai Raya untuk bertanding. Rio, pasti itu utusan khusus. Dia sudah dengar reputasimu sebagai yang terhebat, jadi dia memandangmu berbeda. Makanya kita bisa ikut tanpa tes. Iya, selama ada Rio di sini. Siapa di kota Sungai Raya yang bisa mengalahkan kita? Ayo. Ikut aku temui utusan khusus itu. Rio, sang penguasa bela diri itu menghilang selama 20 tahun. Tiba-tiba muncul kembali. Mungkin Ada maksud tersembunyi. Turnamen bela diri ini sebaiknya kau... Tindakan sang penguasa bela diri? Mana boleh kau ikut campur. Kau bukan cuma tukang bersih-bersih yang tak berguna, tapi juga punya hati yang picik.
Rio ayah ini demi kebaikanmu, ayah tak akan menyakitimu. Kalau ibumu masih ada, Aki. Diam. Berani-beraninya kau menyebut ibuku. Bagaimana ibuku meninggal? Sudah 20 tahun kutanya, kau tak pernah jawab. Kau tak pantas menyebut ibuku. Apalagi mengaturku. Kau ini cuma tukang bersih-bersih. Jangan halangi Rio untuk meraih sukses. Dewi. Ini urusan antara ayah dan anak, kurang-kurangi bicaramu. Ayah dan anak, dia tak pantas jadi ayah Rio. Ayah Rio harusnya seperti sang penguasa bela diri, seorang yang teguh dan perkasa. Pahlawan yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Bukan dia. Orang yang bahkan tak bisa melindungi keluarganya sendiri, seorang pengecut. Kita pergi. Rio. Agus Santoso, kalau kau benar-benar khawatir dengan Rio, coba lihat ke aula depan. Sepertinya aku bahkan tak punya kualifikasi untuk ikut turnamen. Pertarungan tadi, kau terlalu terburu-buru menangkis, pas berhadapan dengan tenaga Rio yang sedang memuncak. Makanya otot dan sendimu cedera. Saat itu, kalau kau menurunkan bahu dan memutar pinggul menggunakan tenaga halus untuk menahan serangan, mungkin tak akan sampai cedera lengan seperti ini. Agus Santoso, rupanya kau paham ilmu bela diri. Istirahat 2 hari saja sudah sembuh. Agus Santoso, aku tak mau dikalahkan dengan mudah seperti ini. Kumohon, ajarilah aku. Supriyo Putra, kamu tahu tidak mengapa sang penguasa bela diri mengadakan turnamen bela diri kali ini? Mohon penjelasan, Tuan. Sang penguasa bela diri sudah berusia lanjut. Beliau tidak punya anak laki-laki maupun perempuan, juga tidak punya murid. Beliau tidak rela ilmu seumur hidupnya terkubur bersama beliau. Jadi, melalui turnamen ini, beliau ingin memilih satu gedung bela diri untuk ditempati sebagai tamu kehormatan dan menurunkan seluruh pengetahuannya kepada para murid di gedung bela diri itu. Jika bisa belajar dari sang penguasa bela diri, kemampuanku pasti akan meningkat pesat. Nanti, aku bisa mengungkap kebenaran dan membalas dendam untuk ibuku. Turnamen bela diri kali ini, aku pasti akan memenangkannya. Paman Agus, kamu dengar tidak? Kita punya kesempatan untuk mendapat bimbingan sang penguasa bela diri. Itu kan sang penguasa bela diri yang tak tertandingi di dunia. Rio. Supriyo Putra, aku dengar di gedung bela diri Naga Berenang, ada seorang murid yang bakatnya luar biasa. Pemberani dan mahir bertarung, dijuluki orang terhebat di antara generasi muda. Tuan, inilah murid utama pertama di gedung bela diri kami, Rio Santoso. Cepat sapa, Tuan Gilang Pratama. Terhebat belum tentu. Paling-paling belum pernah menemui lawan yang sepadan. Murid Rio Santoso. Tuan, murid ini. Tidak apa-apa. Masih muda sudah sukses. Wajar kalau sedikit sombong, itu normal. Turnamen kali ini Rio pasti bisa mewakili kota Sungai Raya kami dan meraih juara pertama. Terima kasih atas perhatian Tuan. Atas pemberian kuota khusus ini. Siapa bilang aku akan memberi kalian kuota? Lalu maksudmu apa? Aku dengar di kota Sungai Raya masih ada satu gedung bela diri yang cukup kuat. Bagaimana kalian bertanding dulu? Siapa yang menang, dialah yang akan mewakili kota Sungai Raya bertanding. Bagaimana pendapatmu? Mohon penjelasan Tuan. Gedung bela diri yang mana? Masuklah. Oh, siapa ini rupanya? Bukankah ini orang yang dikalahkan muridku, Rio Santoso? Supriyo Putra, muridmu yang hebat ini. Rasa penghinaan yang dia berikan kepada kami waktu itu, aku tidak berani melupakannya sedetik pun. Hari ini,
Aku datang untuk membalas dendam. Tuan mungkin belum tahu. Muridku, waktu itu pergi menantang gedung bela diri Merah Jaya. Ternyata di seluruh gedung itu, tidak ada satupun yang bisa bertarung. Semuanya cuma sampah. Kamu, Dedi Hartono, kuota peserta dari kota Sungai Raya ini kamu yakin mau berebut denganku? Kalau kamu kalah lagi oleh anak muda sepertiku ini, maka gedung bela diri Merah Jayamu di kota Sungai Raya tidak akan punya tempat lagi. Bocah, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih sama sombongnya. Supriyo Putra, jangan banyak bicara. Kalau mau kuota, hadapi saja gedung bela diri Merah Jayaku di hadapan Tuan Gilang Pratama untuk bertarung. bertarung. Dedi, pelajaran setengah tahun lalu masih belum cukup. Sekarang masih mau datang mempermalukan diri. Sekarang sudah beda. Gedung bela diri Merah Jayaku jauh lebih hebat dari dulu. Supriyo Putra, aku tanya kamu berani terima tantangan ini? Kenapa tidak berani? Baik. Kedua pihak kita masing-masing mengirimkan 3 murid menandatangani surat perjanjian hidup mati, lalu naik panggung untuk bertarung. Surat perjanjian hidup mati? Bukannya ini sudah dilarang? 20 tahun lalu, sang penguasa bela diri bisa membangun reputasi hebatnya justru dengan 49 surat perjanjian hidup mati. Larangan? Itu cuma tipu daya yang dibuat oleh orang-orang pengecut. Tidak boleh. Supriyo Putra kalau sudah menandatangani surat perjanjian hidup mati benar-benar bisa merenggut nyawa. Sang penguasa bela diri memilih murid, maka harus menggunakan cara sang penguasa bela diri. Kalau sampai surat perjanjian hidup mati pun tidak berani ditandatangani, orang pengecut seperti itu tidak pantas mendapatkan bimbingan sang penguasa bela diri. Tanda tangani. Guru, ini cuma surat perjanjian hidup mati. Tanda tangani saja, aku pasti menang. Rio, kamu... Diam. Ini cuma surat perjanjian hidup mati. Apa yang perlu ditakutkan? Asalkan kakak senior, terus menang saja, kan sudah selesai. Baik. Surat perjanjian hidup mati ini aku terima. Baik, surat perjanjian hidup mati ini kuterima. Rio Santoso, setengah tahun lalu kau datang menantang. Meninggalkan bekas luka ini di wajahku, aib ini tak pernah kulupakan siang dan malam. Selama setengah tahun ini, aku berguru pada ahli lain, berlatih keras siang dan malam. Semua untuk hari ini, menuntut balas darimu, tanda tanganilah namamu, lawan aku. Mau mati, kalau begitu kukabulkan. Murid-murid di gedung bela diriku. Selain Rio, adakah yang bersedia mewakili gedung bela diri naik kering? Kalau naik ring harus tanda tangan surat perjanjian hidup mati. Bagaimana kalau benar-benar kehilangan nyawa? Iya, betul. Gedung bela diri Merah Jaya memang kalah dulu, tapi itu kalah dari kakak senior. Kita tidak perlu ikut campur. Kalian semua yang biasa mengaku jantan, saat aku butuh orang, semua jadi pengecut. Wajah gedung bela diri naga benangku sudah kalian nodai semua. Guru, aku sendiri sudah cukup. Murid Fajar Sihombing bersedia menjadi pelopor untuk gedung bela diri. Bagus, sangat bagus. Kau baru saja bergabung, tapi sudah punya nyali seperti ini. Bagus. Dedi Hartono, penantang pertama dari gedung bela diri naga benangku, Fajar Sihombing. Kurasa dia sudah gila. Si pendatang baru ini, ilmu bela diri belum matang, berani naik ring hidup mati. Kakak seniorku tak tertandingi di dunia. Dia apa? Cari mati. Iya, bagaimanapun juga, Ardi Hartono adalah putra kandung guru besar Dedi. Lebih kuat dari kami semua. Bagaimana mungkin Fajar Sihombing menang? Menurutku, Fajar Sihombing ini dalam 3 jurus pasti tewas di atas ring. Gedung bela dirimu tidak mengirim Rio Santoso, tapi malah mengirim sampah sepertimu untuk mati. Sampah, sudah kukatakan, dalam 3 jurus pasti mati. Baru jurus pertama sudah tidak stabil. Memalukan.
Fajar. Bapak Agus. Aku tidak mau dikalahkan dengan mudah seperti ini. Kumohon, ajari aku. Perhatikan baik-baik. Hanya akan kuajarkan sekali. Bisa dipelajari atau tidak, tergantung nasibmu. Selesai, Fajar Xiaoming pasti mati. Meningkatkan semangat lawan, merusak semangat sendiri. Apakah aku biasanya mengajar kalian seperti ini? Lanjutkan. Anak. Dia cuma butuh 1 jurus untuk menang. Aku benar-benar menang. Dedi Hartono. Kalau aku tidak salah ingat, anakmu seharusnya murid terhebat di Gedung Bela Diri Merah Jaya, kan? Gimana? Kalau mau menyerah, sekarang masih ada kesempatan. Supriyo Putra. Alkantasoke Gaiku. Cuma menang lawan anak itu. Gedung Bela Diri Merah Jayaku punya banyak trik rahasia. Bolo atas, babi, baru bos staging toy. Itu dia. Guru, siapa orang ini? Bayu Permana. Telapak tangannya brutal, tak pernah tinggalkan yang hidup. Dijuluki Bayu Permana. Bahkan aku sendiri berhadapan dengan Bayu Permana, tidak yakin bisa menang. Guru, kamu saja tidak bisa mengalahkannya, lalu Fajar Xiaoming pasti mati. Kalau aku tidak salah ingat, Bapak Bayu sudah lama meninggalkan dunia persilatan. Dia bukan orang Gedung Bela Diri Merah Jaya kalian. Kamu menyuruhnya bertanding. Ini tidak adil. Siapa bilang Bapak Bayu? Bukan orang Gedung Bela Diri Merah Jaya kami. Dia adalah tamu kehormatan Gedung Bela Diri Merah Jaya kami. Kenapa ini tidak dianggap kamu? Tuan Gilang, ini tamu kehormatan. Juga dianggap orang perguruan. Kamu yang memukuli Ardi sampai seperti ini? Auranya sangat kuat. Kekuatannya Jauh melampaui Ardi Hartono. Kamu menggunakan jurus ini untuk mengalahkan Ardi. Jurusnya memang bagus. Tapi latihanmu masih dangkal. Hanya dapat bentuknya, tidak dapat esensinya. Bahkan 1/10 kekuatan jurus ini tidak bisa kamu keluarkan. Untuk melawanku, kamu belum cukup level. Pak Agus, maaf, aku tetap kalah. Latihan bela diri tidak bisa diselesaikan dalam sehari. Apalagi kekuatanmu dan dia jauh berbeda. Lenganmu juga masih terluka. Kalah. Itu bukan aib. Supriyo Putra, Supriyo Putra. Gedung Bela Diri Naga Berenangmu di hadapan Pak Bayu benar-benar tak berdaya. Supriyo Putra, kalau kamu menyerah sekarang, serahkan kuota pertandingan. Masih ada waktu. Kamu guru. Aku yang akan melawannya. Rio, kamu mau apa? Setengah tahun lalu kamu tidak mendengar nasihat ayah pergi menantang Gedung Bela Diri Merah Jaya. Sekarang mereka memanfaatkan perebutan kuota untuk membalas dendam atas penghinaan itu.
Apa kamu mau bertarung mati-matian dengan mereka? Sebab akibat? Aku, Rio Santoso, tidak tahu apa itu sebab akibat. Aku hanya percaya pada kepalanku sendiri. Ikut pertandingan bela diri menjadi juara, agar sang penguasa bela diri membuat kemampuanku semakin hebat, menjadi orang terpandang, membalas dendam untuk ibuku. Aku menyembunyikan identitas menutupi kebenaran tahun itu hanya agar Rio tidak seperti aku dulu selalu ingin menang. Tapi sekarang kenyataannya berbeda. Apakah selama ini aku masih salah? Bocah, kamu adalah Rio Santoso yang melukai muridku setengah tahun lalu. Tua Bangka, jangan banyak bicara. Hari ini gedung bela diri Merah Jaya akan kuhapus dari kota Sungai Raya. Bagus. Memang pantas jadi murid Supriyo Putra. Memang tidak buruk. Sayangnya kau adalah hantu dalam hati Faer. Kalau kau tidak disingkirkan, ilmu bela diri Faer mungkin tak akan maju setapak pun seumur hidupnya. Faer, perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana gurumu menyingkirkannya untukmu. Baik, baik. Hari ini, asal kau berlutut dan mengakui kesalahan, mengakui pada muridku bahwa kau tak sehebat dia, dan kelak mau mendengar perintahnya menjadi anjingnya, maka aku akan membiarkanmu hidup. Bangkai tua, mau membuatku menyerah? Muridmu selalu akan jadi pecundang di hadapanku. Kecuali kau membunuhku. Guru. Bunuh dia. Hentikan. Kami tidak mau kuota lagi. Suruh dia melepaskan Rio. Sudah tanda tangani surat perjanjian hidup mati. Di atas ring, hidup mati tanggung sendiri. Lepaskan dia. Lucu sekali. Kau... Hari ini, aku ingin melihat seberapa kerasnya tulang hina sepertimu ini. Aku tidak kalah. Lanjutkan pertarungan. Rio. Jangan lanjutkan. Mengakulah kalah. Tidak mungkin. Bahkan jika aku mati di atas ring, aku takkan mengaku kalah. Aku, Rio Santoso, takkan jadi pengecut. Sudah bertahun-tahun aku menghindar, tidak lagi bertengkar. Terus mundur. Malah membuat mereka makin menjadi-jadi. Sekarang, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Tidak perlu mundur lagi. Bersiaplah mati. Lawanmu sekarang adalah aku. Kapan Agus Santoso naik ke atas, aku bahkan tidak berkedip. Ini, Agus Santoso ini ternyata bisa ilmu bela diri. Bisa ilmu bela diri yang seadanya. Apa gunanya lagi? Kalau dia benar-benar bisa menang, membalas dendam untuk Rio Santoso, aku akan menghargainya. Agus Santoso tadi bergerak sangat cepat, bukanlah petarung biasa. Mungkin dia bisa.
Rio Santoso. Ayah dulu berpikir asalkan tinju cukup keras bisa mendapatkan segalanya. Jadi aku bertarung, aku berebut. Tapi yang didapat dari suka bertengkar justru tidak bisa melindungi keluarga. Rio Santoso, kamu sangat pintar, belajar apapun cepat. Perhatikan baik-baik gerakan tinju ini. Ayah menghabiskan 20 tahun untuk memahaminya. Tai Chi Quan berasal dari Wuji. Cari mat. Bagus. Inti dari gerak dan diam. Induk dari yin dan yang. Berpura-pura misterius. Matilah. Yin tidak terpisah dari yang tidak terpisah dari yin. Ilmu bela diri apa ini? Dia sebenarnya siapa? Rio Santoso, perhatikan baik-baik. Gerakan terakhir yin dan yang saling melengkapi. Mencapai tingkat dewa. Ayah, Menang Agus Santoso ternyata mengalahkan Bayu Permana itu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tidak mungkin. Bayu Permana. Bagaimana bisa kalah? Kamu sebenarnya menggunakan ilmu hitam apa? Aku akan membunuhmu. Telapak tanganku ini menggunakan tenaga halus yang memanfaatkan kekuatan lawan tenaga. Dalammu sudah kukacaukan semuanya sedang mengamuk di dalam tubuhmu. Kusarankan kamu jangan gegabah menggerakkan tenaga sejati, kalau tidak darah dan ki akan berbalik arah. Urat saraf akan putus-putus. Omong koreng? Tenaga halus apa itu? Omong kosong. Aku telah menjelajahi dunia persilatan puluhan tahun. Jika ada ilmu bela diri seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jangan berlagak misterius. Kamu hanya menggunakan trik-trik rendahan hari ini. Aku pasti akan mencincangmu berkeping-keping. Dunia. Ternyata benar-benar ada ilmu bela diri seperti ini. Guru. Aku sudah menahan 7% tenagaku. Dia hanya mengalami aliran darah terbalik. Sekarang segera bawa dia berobat. Dengan melancarkan meridian masih bisa diselamatkan. Cepat. Kamu cuma tukang bersih-bersih tua, sok jago apa? Kalau bukan karena anakmu dan murid itu menghabiskan tenaga guruku, Cuman kamu. bahkan jadi guruku pun tidak bisa disentuh. Sudah kuduga, dia cuma tukang sapu, mana mungkin punya kemampuan sehebat itu. Diam. Tidak. Gerakan Tai Chi Quan itu, setiap gerakannya sangat mendalam dan luas. Bayu Permana pasti tidak mungkin kalah hanya karena tenaganya habis. Agus Santoso, kamu diteruntum. Kamu pikir ini sudah selesai? Gedung bela diri Merah Jayaku dipermalukan. Murid-murid tidak mampu. Mohon leluhur. Marto Setiawan, turun gunung. Apa? Marto Setiawan?
leluhur pendiri Gedung Bela Diri Merah Jaya. Marto Setiawan. Bukannya 20 tahun yang lalu, dia sudah pensiun dan tidak ikut campur urusan dunia? Kenapa dia muncul di sini? Dan matanya. Gaya bertarungmu sangat unik. Keras dan lembut menyatu, sempurna dan luwes. Di dunia ini, orang yang bisa melatih ilmu bela diri sampai level seperti itu sangat langka. Ini membuat saya teringat seorang kenalan lama. Hanya saja, sifat kalian berdua sangat berbeda. 20 tahun yang lalu saya pernah bertarung dengan sang penguasa bela diri. Pertarungan itu, dia hanya butuh 10 jurus. Hanya dengan 10 jurus itu, dia sudah menghancurkan. Ilmu andalan perguruan Hongmen yang saya banggakan. Membuat hidup saya selalu dihantui rasa malu. Ternyata dia. Setelah pertarungan itu, mata saya menjadi buta. Apapun yang saya lihat, selalu adalah bayangan orang yang mengalahkan saya hari itu. Dia telah menjadi iblis dalam hati saya. Karena tidak bisa memutuskan ilusi ini, saya membutakan mata sendiri. Memutuskan akar masalahnya dengan tangan sendiri. Siapa sangka, setelah mengorbankan penglihatan, saya justru mengasah pikiran dan menyadari satu set ilmu pedang yang tiada duanya, silat pedang kemusnahan abadi. Aku bertapa selama 10 tahun hingga jurusku sempurna. Tapi dia justru menghilang. Kini, turnamen bela diri nasional sudah di depan mata. Aku, Marto Setiawan, punya kesempatan untuk bertarung lagi melawan sang penguasa bela diri. Kuota hari ini siapapun tidak boleh merebutnya. Bapak Guru, muridmu mempersembahkan surat perjanjian hidup mati. Aku mohon, bunuhlah binatang ini segera. Balaslah dendam Gedung Bela Diri Merah Jaya yang terhina ini. Ardi Hartono, jangan kau makin lancang. Aku sudah lama berkeliaran di dunia persilatan. Ilmu bela diriku tak tertandingi. Menyuruhku menandatangani surat perjanjian hidup mati dengan pesuruh kecil ini, itu menghormatinya atau malah menghinaku? Murid tidak berani. Asal kau mau mengaku kalah dan menyerahkan kuotanya, aku akan memutuskan untuk membatalkan surat perjanjian hidup mati ini. Aku menghindar selama 20 tahun malah membuat orang-orang hina memakai namaku untuk menipu dunia. Turnamen bela diri nasional ini penuh bahaya. Demi Rio, aku harus menyelidiki kebenarannya. Aku tidak akan menghindar lagi. Kuota ini tidak bisa kuserahkan. Bocah tak tahu terima kasih. Pedang kemusnahan abadiku hanya membunuh, tidak melukai. Kau tidak tahu diri. Kalau kau mati atau cacat, jangan salahkan aku. Silat pedang kemusnahan abadi Marto Setiawan. Sungguh hebat, Agus Santoso pasti mati. Jurus tinju lemah Agus Santoso itu bagaimana mungkin bisa menahan Marto Setiawan? Ayah, Taiji Quan Ayah, benarkah bisa menang? Jurusan pedangmu terlalu berniat membunuh, terlalu penuh amarah. Ilmu pedang seperti ini sudah jauh dari esensi sejati, hanya akan melukai orang lain dan dirimu sendiri. Omong kosong, pedang adalah senjata pembunuh, diciptakan khusus untuk membunuh. Jangan mengelak, lawan aku langsung. Sudah kuduga bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Marto Setiawan. Hahaha. Jangan mengelak lawan dia. Mengelak. Inti dari Taiji Quan adalah menggunakan sedikit tenaga untuk mengalahkan kekuatan besar, memanfaatkan tenaga lawan. Ini adalah tinjuku. Banyak bicara. Aku tidak peduli apa itu memanfaatkan tenaga lawan. Di hadapan silat pedang kemusnahanku, semuanya adalah ilusi. Akan kuperlihatkan padamu silat pedang kemusnahan yang kusadari dalam 20 tahun ini. Silat pedang kemusnahan abadi.
salah. Kosong. Menangkap pedang dengan tangan kosong. Dia berhasil menjepitnya. Pedang Marto Setiawan. Ayah. Ini tidak mungkin. Marto Setiawan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Silat pedang yang kusiapkan untuk Agus Santoso. Silat pedang kemusnahan abadi. Bagaimana bisa kalah oleh orang seperti... Iwa kamu yang tak dikenal ini? Karena hatimu hanya dipenuhi pembunuhan, pedangmu dikaburkan oleh kebencian, banyak celah. Omong kosong, pedangku itu tak tertandingi di dunia ini. Lagi. Kau kira dengan mengalahkan Agus Santoso, kau bisa lepas dari kegelapan hatimu? Kau salah. Yang harus kau kalahkan adalah dirimu sendiri. Tenaga ini... Niat dalam tinju ini. Adalah... Babullah, kamu adalah... Guru leluhur. Dia menggunakan nama Agus Santoso untuk membuka turnamen bela diri nasional amal. Kini malah melukai orang sampai tewas. Tujuan mereka sebenarnya apa? Hebat. Sungguh hebat. Seorang tukang sapu ternyata punya kemampuan seperti itu. Sepertinya kuota untuk Kota Sungai Raya pasti akan jatuh ke Gedung Bela Diri Naga Berenang kalian. Tidak bisa, aku belum mati. Aku masih bisa bertarung. Kuota ini kenapa harus diberikan kepada mereka? Anak durhaka, kau gila. Lepaskan. Cepat berlutut kepada Gilang Pratama. Supriyo Putra. Tampaknya kalian Gedung Bela Diri Naga Berenang. Barulah Kota Sungai Raya juara sejati, hahaha. Rio Santoso, setengah tahun lalu, kau tidak membedakan benar dan salah, datang menantang Gedung Bela Diri kami. Meninggalkan bekas luka ini di wajahku. Rasa malu ini, aku tuh tak akan pernah melupakannya. Kenapa? Kenapa akhirnya yang menang tetap kau? Saat itu, aku memang masih muda dan gegabah, sombong dan angkuh. Aku akui, menantang Gedung Bela Diri saat itu adalah kelalaianku. Tapi itu adalah kesalahanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan guruku dan juga Gedung Bela Diri Naga Berenang. Jika ada dendam atau kebencian, serahkan semuanya padaku. Aku Rio Santoso akan menanggung sendiri. Ardi Hartono, jika kau tidak bisa mendidik anakmu dengan baik, aku tidak keberatan membuat Gedung Bela Diri. Merah Jaya dihapuskan namanya dari Kota Sungai Raya. Jangan. Cepat bawa Marto Setiawan pergi, cepat. Pergi. Rio Santoso, kau tunggu saja. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah tidak akan hidup layaknya manusia. Pergi. Setengah bulan kemudian, turnamen bela diri nasional akan diselenggarakan tepat waktu di Kota Sungai Raya. Semoga kalian Gedung Bela Diri Naga Berenang. Jangan mengecewakan sang penguasa bela diri. Baik. Menang. Kita menang. Kita mendapatkan kuota peserta. Berkat Rio Santoso. Jika bukan karena dia, pertandingan ini kita sama sekali tidak bisa menang. Siapa sebenarnya dia? Kau menipuku. Kau punya ilmu bela diri yang begitu kuat. Mengapa? Mengapa ibu terbunuh saat itu? Kau tidak menyelamatkannya? Tidak membalaskan dendamnya? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Kenapa ibu dibunuh waktu itu? Kamu tidak menyelamatkannya, tidak membalaskan dendamnya? Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu?
Masih belum tahu siapa yang memakai namaku untuk mengadakan turnamen bela diri nasional. Aku di tempat terang, dia di tempat gelap. Aku khawatir kalau kebenaran diungkap sekarang Akan membuatnya curiga, membuat Rio terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar. Rio, beberapa hal belum saatnya untuk dibicarakan sekarang. lalu kapan ayah berencana memberitahuku? Ayah berjanji padamu, setelah turnamen bela diri nasional selesai, semua kebenaran akan ayah ceritakan padamu. Rio, dengarkan saja kata ayahmu. Aku sudah paham sekarang. Semua yang dilakukan ayahmu, semuanya untukmu. Bapak Agus, kalau bukan karena Bapak bertindak hari ini, Gedung Bela Diri Naga Bernang, saya pasti tidak akan mendapat kesempatan ini. Turnamen bela diri setengah bulan lagi ini, saya mohon Bapak mau menemani sekali lagi. Bawalah murid Rio dan Fajar Sihombing untuk ikut bertanding. Nama baik Gedung Bela Diri Naga Bernang saya sepenuhnya saya percayakan pada Bapak. Guru, bagaimana urusannya? Gedung Naga Berenang di Kota Sungai Raya telah mendapat tempat. Agus Santoso juga sudah saya temui. Dia bertindak, ya. Dia menggunakan satu set jurus tinju yang belum pernah kami lihat, mengalahkan Bayu Permana dan Marto Setiawan. Aduh. Agus Santoso. Kupikir selama bertahun-tahun ini sifatmu sudah terkikis. Tak disangka, setelah 20 tahun, di dalam tulang-tulang tuamu itu masih tersimpan sedikit kesombongan masa lalu. Sang penguasa bela diri, apakah perlu saya? Tidak perlu. Umpan sudah dilepas, ikan akan menyambar sendiri. Kalau dia berani membawa anaknya ikut turnamen bela diri nasional, aku tentu akan menyiapkan hadiah yang istimewa untuk menyambutnya. Ya. Bapak Gilang, beliau tidak marah, kan? Bapak, kami semua sudah melakukan sesuai perintah Bapak, memaksa Supriyo putra dari Gedung Bela Diri Naga Berenang untuk menandatangani surat perjanjian hidup mati. Lalu Bayu Permana dan Marto Setiawan, saya sudah mengundang mereka semua ke sini. Tapi si anjing itu benar-benar merasa dirinya penting. Sebenarnya hanya ingin memanfaatkan kalian untuk memaksa Agus Santoso bertindak, ikut turnamen bela diri nasional. Sang penguasa bela diri sangat toleran, belum marah. Namun, beliau menjanjikan kalian kekayaan dan kemuliaan. Tapi, kalian gagal menjalankan tugas. Ini adalah kesalahan besar. Bapak, mohon beri kami satu kesempatan. Untuk menebus kesalahan. Anakmu ini, bakat, keterampilan bela diri, dan watak semuanya kalah dari Rio Santoso. Apa maksudmu? Dasar anak durhaka, diam, cepat berlutut. Berlututlah di hadapan Bapak. Tapi, ada satu hal yang memang lebih baik darinya. Demi balas dendam, kau bisa melakukan apa saja. Aku tanya, apakah kau ingin menginjak Rio Santoso, menginjak seluruh gedung bela diri Naga Berenang, dan menjadikan mereka semua di bawah kakimu? Bapak, anak saya ini, dia... Asal bisa membunuh Rio Santoso, aku mau melakukan apa saja. Bagus. Lihat itu gedung bela diri apa? Malah mengirim orang tua untuk ikut turnamen. Mungkin di gedung bela diri mereka sudah tidak ada orang lagi. Mau mengirim orang tua untuk mengandalkan umur dan coba-coba cari keberuntungan. Paman Agus, kita abaikan saja mereka. Tidak apa-apa. Wah, siapa ini rupanya? Ini kan gedung bela diri Naga Berenang. Kenapa? Kepala gedung kalian, Bapak Supriyo, benar-benar pikun ya? Atau gedung bela diri Naga Berenang sudah tidak ada orang lagi? Sampai mengirim si tua bangka ini untuk ikut turnamen bela diri nasional. Hei si tua bangka, ku beritahu kamu, di sini adalah dunia anak muda. Kamu yang sudah tua renta ini, jangan-jangan nanti tertiup angin sedikit, dor, langsung ambruk. Kusarankan kamu, lebih baik pulang saja menunggu mati di rumah. Hahaha, ayahku bukan orang tidak berguna. Kakak Rio, jangan terpancing. Kita kesini untuk bertanding. Rio, tidak usah dipermasalahkan. Hei,
Kenapa si tua bangka? Karena ketahuan, mau kabur ya? Ku beritahu kamu, turnamen bela diri nasional bukan tempat untuk orang tidak berguna seperti kalian. Kalau tahu diri, segera berlutut dan beri aku 3 kali sujud, lalu minggir dari sini. Cari mati. Rio, hentikan. Hari ini akan kuperlihatkan kehebatan gedung bela diri naga raja kami. Tanganku. Tanganku, aduh, mau patah nih. Rio Santoso, dia cuma jago mulut doang. Jangan terlalu diambil hati. Dengar baik-baik. Ayah Rio Santoso bukan orang yang bisa kau hina. Pergi. Dia Satrio Adi. Itu dia, murid utama Gedung Bela Diri Nagaraja. Satrio Adi, Gedung Bela Diri Nagaraja kan nomor 1 se-Indonesia. Satrio Adi ini diakui sebagai ahli bela diri modern nomor 1. Dijuluki Satria Muda. Rio Santoso, ayo kita pergi. Orang ini berbahaya. Hei, barusan kamu yang berani. Mulutnya kotor. Aku cuma mau ngasih pelajaran. Pelajaran? Kamu berani ngasih pelajaran ke anggota Gedung Bela Diri Nagaraja? Sebutkan namamu. Aku, Satrio Adi, tidak akan mengalahkan orang tak dikenal. Dengarkan baik-baik. Gedung Bela Diri Naga Berenang, Kota Sungai Raya. Rio Santoso. Gedung Bela Diri Naga Berenang, Rio Santoso. Enggak pernah dengar. Nanti juga kamu akan dengar. Satrio Adi apaan? Sebentar lagi akan kalah sama Rio Santoso. Wah, sombong banget ya. Aku tahu kamu lumayan jago, tapi kamu nggak boleh ganggu Gedung Bela Diri Nagaraja kami. Apalagi sombong di depan aku. Sombong? Aku cuma ngomong fakta. Di kalangan anak muda, aku belum pernah kalah. Juara turnamen bela diri nasional, Rio Santoso pasti menang. Oke, Rio Santoso. Aku ingat kamu. Nanti di atas ring, aku sendiri yang akan lumpuhkan tanganmu. Dan kakimu juga. Kalau sifat kompetitif Rio nggak dihilangkan, akan jadi bencana. Hadiah spesial yang kusuruh kamu siapkan, gimana? Efek obatnya sudah hampir habis. Dijamin saat turnamen, untuk mereka berdua, ayah dan anak, memberikan kejutan. Aduh. Rio Santoso. Kamu tunggu saja. Aduh. Turnamen bela diri nasional resmi dimulai. Aduh. Cuma segini kemampuanmu. Aku kasih kamu 3 kesempatan lagi. Setelah 3 jurus itu, kamu bisa langsung guling-guling turun dari sini. Wah! Bagus, 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 bagus. Anak muda, kalau kamu menyerah dan berlutut sekarang, mungkin cuma beberapa tulang yang patah. Cari mati. Murid-murid Gedung Bela Diri Naga Berenang ini, satu persatu memang ganas ya. Anak itu, Rio Santoso, langsung kayak monster, terlalu kuat. Sayang sekali, di timnya masih ada sampah tua yang cuma numpang lewat. Iya sih, kalau ada satu lagi orang ganas kayak Rio Santoso, juara tahun ini belum tentu siapa. Tempas. Lawan Gedung Bela Diri Nagaraja, mimpi di siang bolong. Cuma 2 belalang yang lagi semangat melompat-lompat. Nanti kalau ketemu Satrio Adi, langsung diinjak-injak sampai mati. Agus Santoso, aku menang. Gerakanmu tadi, kaki kananmu mendarat meleset setengah inci, bikin tenaga yang dikeluarkan buyar 30%. Inti dari gerakan ini adalah menyerang belakangan tapi lebih dulu sampai. Begitu kamu tahu kelemahannya, baru menyerang sudah terlambat. Saya menerima ajaran ini. Ron keempat, Gedung Bela Diri Naga Berenang menang. Pertandingan selanjutnya, semifinal. Gedung Bela Diri Naga Berenang lawan Gedung Bela Diri Nagaraja. Kamu yang pertama datang cari mati hari ini. Kamu yang pertama datang untuk mati hari ini.
Aku kasih kamu satu kesempatan. Asal kamu mau berlutut, membungkuk, dan mengaku kalah. Aku bisa mematahkan satu kakimu saja. Kemenangan dan kekalahan ditentukan di atas panggung, bukan dengan omongan. Orang-orang dari gedung bela diri tradisional seperti kalian memang membosankan, nggak bisa menang. Lalu mau membunuh orang dengan omongan? Agus Santoso mengajariku, meremehkan lawan adalah awal dari kekalahan. Jangan banyak bicara, bersiaplah mati. Apa aku nggak salah lihat Satrio Adi malah dikalahkan? Murid dari gedung bela diri naga berenang ini pakai jurus apa? Sangat luar biasa. Kamu pakai ilmu sesat apa ini? Ini jurus tinju yang diajarkan Agus Santoso padaku. Si tua itu mana mungkin? Bagus. Rupanya aku meremehkanmu. Tapi kebetulan, selanjutnya biar aku tunjukkan pada kalian apa itu tinju modern yang sesungguhnya. Lihat nggak? Inilah yang kalian banggakan, bela diri tradisional. Cuma sampah semua. Nggak layak bertarung denganku. Tidur aja sana. Sampah. Tunggu sebentar, aku akan pakai sampah yang kamu sebut itu untuk menghajarmu sampai ibumu sendiri nggak kenal. Mulutmu tajam sekali. Wahahaha. Lihat kan, inilah kekuatan sebenarnya dari Kak Satrio. Anak ini tidak bisa lagi sombong. Dia tamat. Apa-apaan ini? Kamu terlalu mengandalkan tenaga kasar. Kak. Jurus tinju ini memadukan kekuatan dan kelenturan. Tenaganya bahkan bertumpuk lapis demi lapis. Mustahil ini diajarkan oleh bela diri tradisional seperti yang kalian pelajari. Orang yang mengalahkanmu adalah murid perguruan kuno yang kamu sebutkan tadi. Dan jurus tinju ini diajarkan oleh ayahku. Orang tua itu bagaimana mungkin? Rio Santoso, sekarang aku yang akan melawanmu. Ardi Hartono. Kok kamu bisa di sini? Gedung bela diri Merah Jaya kalian tidak berhak ikut kompetisi? Dan lagi kok kamu jadi seperti hantu begini? Kenapa tidak boleh? 3 hari yang lalu, Ardi sudah bergabung dengan Gedung Bela Diri Nagaraja. Sekarang Gedung Bela Diri Nagaraja akan ganti orang untuk melawanmu. Kamu ada keberatan? Aduh, tanganku. Tanganku. Kamu pantas menyebutku saudara? Gila, orang gila ini, Tuan Gilang Pratama. Kenapa harus memasukkan orang gila seperti ini ke dalam Gedung Bela Diri Nagaraja kami? Kakak. Rio Santoso. Sudah kukatakan, jika tidak membunuhmu, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Gedung Bela Diri Nagaraja mengganti peserta. Kompetisi dilanjutkan. Kekuatan yang sangat brutal, hahaha. Takut ya? Jurus ayahmu yang lemah lembut itu sudah tidak mempan lagi. Sekarang aku sudah mengganti tulang dan menyucikan sumsum. Kekuatanku meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sekarang, aku akan membalas semua penghinaan yang kau timpakan padaku. 100.000 kali lipat. Ardi Hartono, aku akui dulu aku terlalu sombong. Apa yang kau mau? Apa? Aku mau nyawamu.
Aku akan menggunakan darahmu untuk membersihkan aib gedung bela diri Merah Jaya. Pembalasan dendam ibuku belum terlaksana. Nyawaku ini tidak bisa kuberikan padamu. Kalau begitu, jangan banyak bicara. Ayo bertarung lagi. Guru Xiao, kakak senior Rio, bisakah dia menang? Rio sudah menguasai esensi Taiji Quan. Seharusnya tidak sampai terdesak seperti ini. Sekarang tampaknya peluangnya 50-50. Tapi, kenapa Ardi Hartono tiba-tiba menjadi sekuat ini? Keadaannya tidak normal. Ternyata begitu. Guru Xiao sebenarnya bagaimana sih? Buku kuno pernah mencatat sebuah ilmu rahasia menggunakan 5 racun untuk merendam tubuh dalam ramuan racun mematikan. Direndam selama 21 hari. Pada hari keberhasilannya, kekuatan melonjak 10 kali lipat. Di dunia ini masih ada cara latihan yang secepat ini. Cepat! Itu bukan latihan. Itu ilmu hitam, mengorbankan nyawa. Alasan buku kuno itu dilarang adalah karena metodenya terlalu kejam. Hari ini harganya adalah membakar nyawa sendiri. Habis tenaga. Dewa pun sulit menyelamatkan. Rio Santoso, jangan berlama-lama lagi dengannya. Selesaikan dengan cepat. Setiap detik kau menunda adalah mengancam nyawanya. Selesaikan dengan cepat. Rio Santoso. Sampai sekarang, kalian berdua, ayah dan anak, masih meremehkan aku. Kau gila, ayahku adalah... Diam. Jangan gunakan belas kasihanmu yang palsu itu untuk menghinaku. Kalian masih mengira aku adalah yang dulu. Sampah yang kalian injak-injak. Rio Santoso. Hari ini aku akan membakar habis nyawaku, juga akan menarikmu ke neraka bersamaku. Cepat sekali. Kak Rio. Tidak bisa, kemampuan Rio masih rendah. Pemahamannya tentang Taiji Quan masih kurang. Kalau cuma mengandalkan tenaga, Rio bisa tewas di tangan Ardi. Rio, kamu lihat. Ini yang disebut kekuatan. Sekarang kamu di hadapanku hanya jadi bahan tertawaan. Gila. Kekuatan yang kamu dapat dengan mengorbankan nyawa, apa artinya menang? Arti, menginjak-injakmu itulah arti terbesar hidupku. Matilah. Rio, jangan hadapi dia dengan tenaga. Kekuatan ini berasal dari api racun yang mengamuk di tubuhnya. Gunakan prinsip kelangsungan hidup Taiji Quan untuk memicu api racunnya serang dirinya sendiri. Ayahku benar, selama ini aku hanya bertahan. Padahal inti Taiji Quan adalah mengalihkan. Ardi sudah selesai. Ardi Hartono. Sudah selesai. Kenapa? Kenapa aku sudah jadi lebih kuat? Karena kekuatan yang didapat dari cara sesat bukanlah ilmu bela diri. Itu kehancuran, jalan buntu. Ayah jadi begini, aku yang salah. Kalau bukan karena aku yang menantang mereka, ada cara untuk menyelamatkannya? Rio Santoso, jangan sok baik. Aku nggak mau kamu selamatkan aku. Mati ya mati. Rio Santoso. Kau pikir kau bisa selamat, kau juga jalan buntu. Pertarungan ini, Gedung bela diri naga berenang, Rio Santoso menang.
Murid Gedung Bela Diri Merah Jaya, Ardi Hartono, kesurupan saat latihan. Salah sendiri. Bawa pergi. Salah sendiri. Dia jadi setan kayak gini, pasti dimanfaatkan orang. Apa ini ulah kalian? Mengubah orang hidup jadi manusia obat cuman buat alat uji coba. Cara kalian terlalu kejam. Katakan, apa tujuan kalian sebenarnya? Bapak Agus, apa yang Anda bicarakan? Aku kok tidak mengerti. Pura-pura. Mau terus berpura-pura? Turnamen bela diri nasional ini adalah jebakan yang kalian pasang dengan memakai namaku. Ayah, apa maksudnya? Rio. Sebenarnya, akulah sang penguasa bela diri. Apa yang kudengar ini? Sang penguasa bela diri? Kamu cuma tukang sapu. Apa dia sudah gila? Sampai segitunya ingin jadi nomor 1? Iya. Sang penguasa bela diri lagi. Kurasa kamu sudah tidak waras. Gedung bela diri naga berenang kalian sudah kehabisan orang ya, sampai mengirim orang gila ke arena. Paman Agus, Anda sedang bicara apa? Ayah, jangan bercanda. Rio. Aku tidak bercanda. Cukup. Kau tahu bagaimana hidupku selama 20 tahun ini? Setiap hari berlatih keras, hanya agar suatu hari nanti bisa bertemu sang penguasa bela diri, menjadi muridnya, belajar ilmu bela diri darinya, untuk membalas dendam ibuku. Sang penguasa bela diri adalah tujuan hidupku, bukan lelucon dari seorang tukang sapu yang sudah 20 tahun menyapu, seperti kamu. Jangan bohongi aku lagi. Berani sekali. Berani-beraninya ada yang memalsukan identitasku. Selamat datang, sang penguasa bela diri. Akhirnya Anda kembali, sang penguasa bela diri. Selamat datang, sang penguasa bela diri. Sang penguasa bela diri dialah orangnya. Orang tua inilah. Berani-beraninya memalsukan nama Anda. Sungguh tidak tahu diri, pantas dihukum mati. Berani-beraninya menodai nama sang penguasa bela diri. Mohon sang penguasa bela diri bertindak membersihkan keluarga ini. Tenanglah sang penguasa bela diri. Ayah saya bicara sembarangan, bukan bermaksud menyinggung Anda. Rio Santoso bukan... Diam kau. Semoga sang penguasa bela diri berbesar hati. Jangan disamakan dengan ayah saya. Lapor, sang penguasa bela diri. Semifinal turnamen bela diri nasional sudah berakhir. Gedung Bela Diri Naga Berenang melawan Gedung Bela Diri Naga Raja. Murid Gedung Bela Diri Naga Berenang, Rio Santoso, yang menang. Menurut aturan turnamen, Gedung Bela Diri Naga Berenang maka menjadi juara turnamen bela diri nasional kali ini. Juara atas dasar apa? Ayahnya cuma seorang penipu yang mengaku sebagai sang penguasa bela diri. Gedung Bela Diri Naga Berenang mereka atas dasar apa bisa jadi juara? Turnamen bela diri nasional milikku. Memilih pahlawan dan kesatria, bukan tempat untuk menyembunyikan hal-hal kotor. Gedung bela diri milik orang yang mengambil alih nama orang lain. Dia memang tidak layak mengambil gelar juara. Sang penguasa bela diri benar. Batalkan kualifikasi mereka. Ya, usir mereka keluar. Gedung Bela Diri Naga Berenang tidak layak. Aku menang dengan kemampuanku sendiri. Kamulah orang yang mengambil alih namaku. Aku adalah diriku sendiri. Ngapain harus menyamar jadi orang lain? Justru kamu yang pakai topeng, menggunakan namaku, melakukan hal-hal licik. Apa tujuannya sebenarnya? Bagus. Wah, orang yang lancang dan pandai bicara. Semuanya, kalian sudah dengar, kan? Orang yang lancang seperti ini, kalau tidak dihukum berat. Di mana wibawaku? Di mana keadilan dunia persilatan? Bunuh dia, bunuh dia. Turnamen bela diri nasional dilanjutkan. Final hari ini.
adalah pertarungan hidup mati antara aku dan orang ini. Aku akan gunakan darahmu untuk membersihkan aib karena namaku diserobot, membersihkan gerbang perguruanku. Agus Santoso, bagaimanapun juga kamu tidak mungkin menang melawan sang penguasa bela diri. Cepat minta maaf kepada sang penguasa bela diri. Kamu tahu tidak? Yang akan kamu ikuti adalah pertarungan hidup mati melawan sang penguasa. Kamu akan mati di sini. Aku beritahu kamu. Kalau kamu mati di sini, masa lalumu yang tidak kamu ceritakan padaku, aku tidak akan mengurus jenazahmu. Rio, percayalah pada ayah. Bapak Agus. Silakan. Ini sudah lama disiapkan sang penguasa untukmu. Tahun yang lalu, aku menggunakan 48 lembar surat perjanjian hidup mati untuk merebut gelar sang penguasa bela diri, tapi berakhir dengan tragis. Waktu terus berganti, ternyata aku masih menggunakan surat perjanjian hidup mati untuk membongkar wajah asli si pengecut ini. Memang karma berputar. Bertarung melawanmu Agus Santoso sudah terlalu lama kutunggu. Hari ini aku pasti mengambil nyawamu. Agus Santoso terus bertahan. Tadi kamu bilang sudah lama menunggu pertarungan ini. Kamu pernah bertarung denganku sebelumnya? Tentu saja tidak. Karena aku dan kamu tidak punya permusuhan, kenapa memalsukan namaku, menyusun jebakan maut seperti ini? Apa tujuannya? Tidak ada permusuhan. Agus Santoso, aku dan kamu punya permusuhan yang tak terdamaikan. Kamu siapa sebenarnya? Siapa? Aku orang yang akan mengambil nyawamu. Kamu siapa sebenarnya? Kamu tidak berhak tahu. Agus Santoso, kamu masih ingat Joko Wijaya 20 tahun yang lalu? Agus Santoso, kamu masih ingat Joko Wijaya 20 tahun yang lalu? Dan juga senior seperguruanku Hendra Siregar yang bunuh diri di hadapanmu. Kamu adalah anak itu. Agus Santoso, kamu pembunuh, serahkan nyawamu. Masalah di masa lalu sudah selesai, aku juga sudah melupakannya. Kenapa kamu masih terus-menerus mengganggu? Selesai? Mudah sekali kamu bilang. Kamu menyebabkan kematian ayahku, memaksa senior seperguruanku bunuh diri. Semua karena kamu, keluarga kami, keluarga Zhao dalam semalam menjadi anjing terlantar yang dicaci maki semua orang. Aku akan menggunakan nyawamu untuk mempersembahkan kepada arwah ayah dan senior seperguruanku. Terima ini, silat tinju rahasia neraka. Ayah, hati-hati. Tai Chi Quan. Tenaga dalam. Apa? Tetap saja kalah. Sudah selesai? Agus Santoso itu bukan Bapak Agus. Dia benar-benar mengalahkan sang penguasa bela diri. Atau jangan-jangan dia sebenarnya sang penguasa bela diri. 20 tahun yang lalu, setelah kamu pergi, para petarung itu para penduduk desa itu. Semuanya datang ke depan rumah kami dan menghalangi. Memaki kami. Sebagai orang berdosa yang mengusirmu.
melempari rumah kami dengan batu, menyiram air kotoran. Semua anggota keluarga kami pergi. Murid-murid ayahku juga bubar. Ibuku tidak tahan dengan siksaan ini. Dia gantung diri. Tepat di balok rumah kami, di depan mataku sendiri. Kau tahu? Dan aku juga jadi pengemis. Setiap hari berlutut di jalan seperti anjing. Saat itulah aku sadar, apa itu kebaikan dan moralitas, semua omong kosong. Kekuatan, hanya kekuatan yang berarti. Aku berlatih seperti orang gila hanya untuk membalas dendam padamu. Aku mencarimu selama 20 tahun. Dan kau menyembunyikan ilmu bela diri tinggi, berpura-pura jadi orang tak berguna yang cuma bisa menyapu. Ku beritahu kau bisa menipu mereka tapi tidak bisa menipuku. Lihat, bukankah aku menyamar sebagai sang penguasa bela diri mengadakan turnamen bela diri nasional ini untuk memaksamu keluar? Ayah, apa yang dia katakan benar. Kau adalah sang penguasa bela diri. Tunggu. Tidak. Dulu, Hendra Siregar membunuh seluruh keluargaku. Dia bunuh diri untuk menebus kesalahan. Aku tidak ingin menimbulkan perselisihan lagi. Setelah menguburkan keluarga dengan baik, aku membawa Rio Santoso pergi diam-diam. Peristiwa Hendra Siregar membunuh seluruh keluargaku. Selain aku, tidak ada orang lain yang tahu kebenaran saat itu. Selain keluarga Zhao dan aku. Juga tidak ada pihak ketiga yang tahu. Bagaimana para petarung itu mengetahuinya? Siapa yang memberitahu mereka? Keluarga Zhao lah yang memaksaku pergi. Ini membuat keluargamu menjadi sasaran empuk. Pasti ada orang di belakang membantu memperkeruh situasi kamu. Kamu dimanfaatkan. Ingat, semua ini adalah kesalahan Agus Santoso. Dialah yang memaksa keluargamu mati. Dia. Mati. 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 Ayah. Guru. Ini jari guru. Ada bekas luka di tangannya. Aku ingat. Sial. Gedung bela diri Merah Jaya ada masalah. Kalau mau menyelamatkan orang, bawa anakmu ke gedung bela diri Merah Jaya. Siapa yang tega melakukan ini? Dengan cara yang begitu kejam? Rio Santoso. Ayah. Sepertinya. Hari ini harus ada penyelesaian. Gilang Pratama, keluar dan hadapi kematianmu. Apa yang terjadi? Tenaga dalamku, kenapa tidak bisa keluar? Asap ini beracun. Bisa melarutkan tenaga dalam seseorang. Bagus. Memang pantas disebut mantan sang penguasa bela diri. Refleksnya cepat sekali. Sayang sekali. Sudah terlambat. Kamu pengecut, bisa menggunakan cara yang hina seperti ini. Hina. Dalam perang, tipu muslihat diperbolehkan. Jangan lupa, ayahmu dulu di atas ring juga menggunakan cara seperti kekuatan yang lebih kuat dari orang lain baru bisa merebut gelar itu.
Sedangkan aku hanya lebih pintar dari kalian saja. Agus Santoso, sekarang bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa dirimu seperti ditiup angin sedikit langsung jatuh sampah? 20 tahun lalu, kamu berada di atas. Pernahkah kamu membayangkan kamu juga akan mengalami hari seperti ini? Aku denganmu. Belum pernah bertemu. Kamu ini siapa sebenarnya? Belum pernah bertemu. Tentu saja kamu tidak ingat. 20 tahun yang lalu, kamu, sang penguasa bela diri yang tinggi di atas itu, pernahkah kamu ingat 20 tahun lalu, seorang yang kamu tendang keluar dari ring, 3 tulang rusuknya patah, seperti anjing terlantar? Karena kamu, istriku membenci ketidakmampuanku membawa anak-anak pergi. Dalam semalam, keluargaku hancur. Bagaimana tidak ingat lagi ya? Apa iya di matamu, orang sepertiku hanyalah batu pijakan di bawah kakimu? Seekor semut yang bisa kau remas kapan gajah? Dasar gila kau. Kau kira drama besar hari ini adalah si bodoh Andre Wijaya yang mengaturnya? Dia cuma anjing yang kuambil 20 tahun lalu. Akulah yang bilang padanya kau bunuh keluarganya. Akulah yang menjadikannya boneka yang cuma tahu balas dendam. Dia kira aku gurunya. Padahal dia cuma alat di mataku. Kau kira Gedung Bela Diri Merah Jaya, tanda tangani surat perjanjian hidup mati, undang Bayu Permana, Marto Setiawan. Semua ini semua ide mereka. Tidak. Akulah. Aku yang cari cara begini untuk paksa kau muncul. Makanya baru pakai cara licik yang kau anggap itu. Lalu si Ardi Hartono itu, aku pakai obat terlarang berbahaya buat rusak, dia jadi orang tak berguna. Aku cuma mau lihat Taiji Quan kalian itu sehebat apa sih. Sungguh hebat. Marto Setiawan, Ardi Hartono, Andre Wijaya, ternyata semua mati di tangan kalian. Aku tidak melukai nyawa mereka. Marto Setiawan, Andre Wijaya mati karena jarum rahasiamu. Ardi Hartono mati karena obat terlarangmu. Kau memanfaatkan semua orang, kau anggap nyawa manusia apa? Nyawa manusia? Di mataku mereka semua cuma pion. Dan lagi, si bodoh Andre Wijaya itu, dia malah mau dengan jujur bertarung sekali denganmu. Buat selamatkan harga diri ayahnya. Lucu kan? Sangat lucu. Aku berbeda dengannya. Aku tahu, aku tak mungkin nih menang tanpa panggung menang melawanmu. Makanya aku baru cari cara begini. Untuk bunuh kau. Agus Santoso, semua yang kulakukan ini. Semua ini kau yang memaksaku. Agus, kamu memang hebat. Taiji Quanmu juga hebat. Tenaga fisikmu yang luar biasa itu juga. Mungkin di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Sayangnya, ilmu bela diri setinggi apapun tetap takut pada racun. Gedung Bela Diri Merah Jaya ini, dari pintu masuk, sudah kusebar serbuk hilang tenaga dalam khusus. Siapapun dia, asalkan dia melangkah masuk, bahkan sang penguasa bela diri sekalipun, sekarang mungkin juga jadi orang lemah yang tak berdaya. Sampah. Rio. Bapak, Dewi Lestari. Gilang Pratama, lepaskan mereka. Ada apa?
Serang kami saja. Rio Santoso, kamu jangan urusi kami. Cepat pergi, ini jebakan. Kakak, kamu pergi. Aduh. Kasihan sekali. Kamu, Agus Santoso. Semua ini. Semua karena kamu. Kalau bukan kamu, harus menonjol. Gedung Bela Diri Naga Berenang. Bagaimana bisa terlibat? Supriyo Putra. Dia lagi-lagi bagaimana? Patah satu jari. Kamu sebenarnya mau bagaimana? Aku tidak mau apa-apa. Hahaha. Sudah kukatakan. Aku mau kamu mati. Masih ingin? Mau kamu? Bunuh diri. Aku tahu kamu ingin menyelamatkannya. Kesempatan. Sudah kuberikan. Mupetar padamu. Agus Santoso, sekarang pilihan ada di tanganmu. Kalau kamu ingin jadi pahlawan, maka bunuhlah dirimu sendiri, selamatkan mereka semua. Kalau kamu ingin jadi pengecut, maka kamu hanya bisa menonton mereka. Mati karena dia kamu. Wah, cepat pilih, aku tidak punya banyak kesabaran. Ayah? Jangan dengarkan dia orang gila, jangan terjebak tipuannya. Rio Santoso, kalau nyawa ayah bisa menukar nyawa semua orang, menyelamatkan semua orang. Apakah kamu akan seperti dulu lagi, meninggalkan aku sendirian? Dasar pengecut. Hebat, sungguh luar biasa. Wahahaha. Seseorang yang membenci ayahnya sendiri selama 20 tahun, di saat genting tapi tidak ingin dia mati. Agus Santoso, aduh. Lihatlah anakmu ini, coba tebak perasaannya sekarang. Pasti sangat bertentangan. Wahahaha. Aku tiba-tiba punya ide yang lebih bagus. Rio Santoso, sekarang pilihan itu ada di tanganmu. Di satu sisi, ada ayah yang kau benci selama 20 tahun ini. Ayah yang lemah seumur hidup, si ayah tak berguna. Di sisi lain, ada guru yang melihatmu tumbuh besar dan menganggapmu seperti anaknya sendiri. Dan juga ada adik seperguruan yang mencintaimu. Katakan. Kau ingin Agus Santoso mati atau mereka yang mati? Hah? Gilang Pratama kau bajingan. Wahahaha. Oh ya, sekadar mengingatkan. Sekarang setiap 1 menit berlalu, jari gurumu akan berkurang 1. Kau. Aduh, aku sedang berpikir. Jangan-jangan karena keraguanmu membuat mereka perlahan-lahan berubah menjadi orang cacat. Cepat putuskan. Kesabaranku ada batasnya. Cepat putuskan. Kesabaranku ada batasnya. Ayah, kau pikir dendam lama sudah selesai? Kau malah bersembunyi selama 20 tahun, tapi lihatlah. Apa ini berguna? Mereka yang dulu kau kalahkan. Orang-orang yang mendendam padamu, mereka semua datang mencarimu. Kalau bukan karena seni bela diri yang kau sebut-sebut, ibuku takkan mati, guru dan adik seperguruanku juga takkan. Ayah, kau salah. Kau salah semua. Seni bela diri tak mungkin menghentikan pertikaian, hanya akan membawa dendam dan luka yang lebih besar. Kau tahu 20 tahun ini, bagaimana aku hidup? Aku berlatih keras untuk membalaskan dendam ibuku. Aku berlatih seni bela diri mati-matian, tapi ibuku, dia. Musuhnya sudah lama mati. Bukankah ini lucu? Lucu. Ini sangat lucu.
Tapi sekarang, aku sudah punya cara untuk menyelesaikan semua ini. Gilang Pratama, Om. Kamu sudah yakin? Membunuh ayahmu atau melihat gurumu, Dewi Lestari, semuanya menjadi cacat. Kamu sudah berusaha keras. Bukankah untuk membalas dendam pada ayahku? Kamu bilang ayahku membuat keluargamu hancur dan mati istri dan anak tercerai-berai. Benar. Dialah merusak segalanya dalam hidup. Agus Santoso adalah di dunia ini satu-satunya keluarga. Dia menggunakan semua yang dimilikinya melindungiku selama 20 tahun. Ambil pisau ini. Bunuh aku. Di hadapannya. Bunuh anak satu-satunya. Ini lebih dari membunuhnya dengan tangan sendiri akan membuatnya lebih menderita. Ini juga bagi seorang ayah balas dendam paling kejam. Rio, jangan hentikan dia. Ayah tidak. Ada serbuk hilang tenaga dalamku. Kau adalah seekor naga harus juga tunduk. Seekor harimau pun harus berbaring untukku. Rio Santoso, kau benar. Kau ini benar-benar anak yang baik untuk ayahmu. Agus Santoso, kau lihat. Kau perhatikan baik-baik. 20 tahun yang lalu, seluruh keluargamu semua mati karena kau. Hari ini, putra satu-satunyamu juga tidak bisa menghindar ini. Memang takdirmu. Matilah. Aduh. Ayah. Ingin menyelamatkannya. Sudah terlambat. Aduh. Kekuatanmu. Hilang tenaga serbuk. Kok tidak mempan padamu? Aku akan menekan titik akupunturmu dengan mengorbankan nyawa sementara. Memulihkan kekuatan. Gilang Pratama, orang yang kau balas dendam adalah aku. Tidak ada hubungannya dengan anakku. Lepaskan dia. Tidak mungkin. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Agus Santoso, kau berani bergerak lagi. Aku akan mencekik anakmu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tidak mungkin. Agus Santoso, aku benar-benar tidak menyangka. Kau masih menyimpan jurus rahasia seperti ini, membalikan aliran meridian. Menukar nyawa demi kekuatan. Aku hanya ingin tahu, orang tua brengsek seperti kau ini, berapa lama lagi kau bisa bertahan? Ayah, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Diam. Jangan takut. Kekuatanku sekarang hanya 1/10 dari dulu. Kau seharusnya bisa melihatnya. Apalagi tipu muslihat yang kau rencanakan? Kau telah membenciku selama 20 tahun. Apakah kau tidak ingin mengalahkanku sekali saja dalam hal ilmu bela diri? Hal yang tidak berhasil dilakukan Andre Wijaya sekarang ada di depan matamu. Apa maksudmu? Lepaskan semua orang. Aku akan menggunakan 1/10 kekuatan dari 10 tahun yang lalu untuk melawanmu satu kali. Kamu mau bertarung denganku?
Agus Santoso. Kamu pikir aku masih anak kecil? Kamu cuma mau memancing emosiku, menyelamatkan anakmu. Nyawaku ada di sini. Coba saja kalau tidak percaya. Diam, sekarang. Aku kasih kesempatan ini. Di depan semua orang, buktikan kamu lebih kuat dariku. Ayah, jangan. Dia itu orang gila, jangan ayah. Kalau menang, nyawaku. Bisa kamu ambil kapan saja. Kalau kalah, bebaskan semua orang. Permusuhan 20 tahun. Kita bereskan. Wahahaha. Agus Santoso. Baik. Bagus. Ini kamu yang minta. Hari ini aku akan membuatmu sang penguasa bela diri yang disebut itu. Seperti anjing mati di bawah kakiku. Aku akan tunjukkan pada anakmu ayah yang dia banggakan itu. Seperti sampah apa. Ayah. Agus Santoso sudah menunggu hari ini. Sudah 20 tahun aku menunggu. Semua jurusmu sudah kupelajari dengan matang. Hari ini kau pasti mati. Mengelak, cuma bisa mengelak. Kemana wibawa sang penguasa bela dirimu? Keluarkan. Jurusmu hanya dipenuhi kebencian tanpa seni bela diri. Cukup omong kosong. Serahkan nyawamu. Rio, perhatikan baik-baik. Ini baru Taiji Chuan yang sesungguhnya. Tingkat tertinggi Taiji Chuan hanya fokus pada maknanya, bukan gerakannya. Saat kau lupa segalanya, lupa semua jurus, bahkan lupa berapa kekuatan yang tersisa, Kok bisa? Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas. Ayah. 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 Rio Santoso, ingatlah, yang mendatangkan bencana bukanlah ilmu bela diri, melainkan hati manusia yang digerakkan oleh nafsu dan kebencian. Ilmu bela diri yang sejati adalah untuk menghentikan semua ini. Inilah makna sejati dari menggunakan ilmu bela diri untuk menghentikan kekerasan. Ayah, ayah tahan. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku akan bawa ayah berobat. Rio, kamu sudah dewasa. Ayah senang. Kenapa? Kenapa? Agus Santoso. Aku sudah merencanakannya selama 20 tahun. Aku telah mengorbankan segalanya. Tapi yang akhirnya menang tetap kamu. Agus Santoso. Aku tidak terima. Mau kabur, berhenti.
Tim penegak hukum Asosiasi Bela Diri Nasional. Semua orang jangan bergerak. Sang penguasa bela diri Agus, Asosiasi Bela Diri Nasional Kota Sungai Raya, datang memberikan bantuan. Kami menerima laporan, ada yang menyalahgunakan nama Anda, mengadakan pertandingan secara ilegal, dan mengabaikan nyawa orang. Tak disangka hal ini sampai mengganggu Anda. Lepaskan aku. Lepaskan. Agus Santoso, kau pikir kau sudah mengalahkanku? Kamu munafik. Kamu hancurkan segalanya. Bahkan jika aku menjadi hantu pun, aku tidak akan membiarkanmu. Lepaskan. Tangani semuanya sesuai aturan. Sip, bawa pergi. Ayah. Ayo kita pulang. Ayah. Obatnya sudah siap diminum. Rio, ayah baik-baik saja. Cuman kehilangan sedikit tenaga dalam. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Ayah, bisakah ayah ceritakan semua yang terjadi dulu? Aku ingin tahu semuanya. Agus Santoso menang. Sang penguasa, sang penguasa. 20 tahun yang lalu. Aku dulu sama seperti kamu sekarang, muda dan sembrono. Selalu merasa bisa menjadi juara nomor 1 di dunia. Baru hidup ini tidak sia-sia. Aku demi gelar sang penguasa ini, di atas ring tak sengaja membunuh Joko Wijaya, yaitu ayahnya Andre Wijaya. Ini salah kamu sendiri. Terima ini. Waktu itu tidak terlalu dipikirkan. Tapi murid Joko Wijaya, Hendra Siregar, dia bisa dibilang orang yang setia dan berbudi. Tuangkan anggur. Minum, minum, minum. Minum. Dia demi membalas dendam untuk gurunya, membantai seluruh keluarga Santoso. Saat aku kembali terburu-buru dan melihat ibumu serta jenazah kakek nenekmu, aku jadi gila. Aku membawa pedang mengejar Hendra Siregar sampai ke keluarga Wijaya. Hendra Siregar tahu dosa-dosanya sangat berat. Agus Santoso, seluruh keluargamu kubunuh sendiri. Aku yang berbuat, aku yang tanggung. Ibu jaga diri baik-baik. Di hadapanku, ia bunuh diri untuk menebus dosa. Begitu rupanya. Saat kulihat jenazah Hendra Siregar,
Dan di sampingnya ada seorang anak yang kebingungan dan ketakutan, yaitu Andre Wijaya. Aku tiba-tiba menyadari kebencian hanya akan melahirkan lebih banyak kebencian. Aku membunuh Joko Wijaya. Hendra Siregar membunuh seluruh keluargaku. Aku juga memaksa Hendra Siregar bunuh diri. Pembalasan dendam ini kapan akan berakhir? Aku takut. Aku takut kau menempuh jalan lamaku. Aku takut matamu dibutakan oleh kebencian, menjadi monster yang hanya bisa membunuh. Lalu aku menyembunyikan identitasku. Biarkan kau menyalahkanku. Membenciku. Ayah juga tidak ingin kau terlibat dalam perselisihan yang tak berujung ini. Ayah, anakmu tidak berbakti. Sudah 20 tahun aku salah paham padamu. Maafkan aku. Agus Santoso, boleh saya bertanya, ada rencana apa selanjutnya? Apakah akan membuka kembali perguruan, menerima banyak murid? Mohon terima penghormatan saya. Saya ingin mengikuti Anda. Semua, Agus Santoso sedang tidak sehat. Perlu istirahat, silakan pulang. Siapa Agus Santoso? Keluar sekarang! Siapakah Anda? Apa keperluan Anda datang ke perguruan saya? Anda belum pantas bicara dengan saya. Saya dengar 20 tahun yang lalu, Agus Santoso masih hidup. Saya ingin melihat yang telah menghilang orang tua 20 tahun sampai sekarang masih punya kemampuan apa. Kurang ajar. Nama sang penguasa bela diri ini, bagaimana bisa kalian sembarangan memanggil? Sang penguasa bela diri. Dalam dunia bela diri, yang kuat dihormati. Hari ini saya akan menginjak namanya untuk menjadi sang penguasa bela diri baru. Anak muda, jangan begitu marah. Anda adalah Agus Santoso? Baik, cukup bicara. Ayo bertarung. Ingin menyentuh Agus Santoso? Lewati saya dulu. Mau bertarung, silakan, Kat. Tapi Anda harus jawab satu pertanyaan saya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan cepat. Aku tanya kamu, belajar bela diri untuk apa? Belajar bela diri tentu untuk menjadi yang terbaik di dunia. Untuk nama, untuk keuntungan. Agar semua orang di dunia tahu namaku. Ada masalah? Dulu aku juga seperti kamu. Aku dapat gelar yang terbaik di dunia, dihormati oleh ribuan orang. Tapi apa yang kudapat? Yang kudapat adalah kebencian lawan dan rencana licik dari konspirator. Akhirnya keluarga hancur, orang mati, istri pergi, anak tercerai. Yang terbaik di dunia yang didapat dengan kekerasan tidak menghasilkan penghormatan, melainkan masalah yang tak ada habisnya. Dan kebencian. Jangan berkhotbah di sini. Tidak bisa mengalahkanku. Apapun yang dikatakan adalah omong kosong. Ayo kalahkan aku. Kalahkan aku dulu, baru bicara denganku. Orang seperti dia harus ditaklukkan dulu dengan pukulan. Baru mereka mau mendengarkan alasan. Aku yang akan melawannya. Seni bela diri bukan senjata untuk bertengkar. Adalah perisai untuk menghentikan pertempuran. Tinjumu hanya untuk menjatuhkan orang di depanmu. Sedangkan tinjuku sekarang hanya untuk melindungi semua yang kuhargai. Tinjuku sebenarnya bisa melukaimu, tapi aku tidak perlu melukaimu.
apalagi tidak perlu bersaing denganmu. Inilah perbedaan antara kita. Makna dari bela diri adalah menghentikan kekerasan. Setelah kamu memahaminya, seni bela diri secara alami akan maju. Hari ini aku belajar